Halo, selamat malam jemaat semua. Kembali berjumpa dengan segmen BIS Malam, Bincang Santai Malam-Malam. Oke, saat ini kita akan ngobrol asik lagi dengan salah satu penatua kita yang luar biasa juga. Ada di samping saya, Bapak Joni Tamarindang. Beliau adalah, kalau di kemajelisan adalah ketua. Saya bacakan ya biar nggak salah nih buat saudara semua. Ketua Bidang Pengembangan Jemaat dan Sumber Daya Manusia atau SDM. Nah, kita ngomongnya agak serius dikit nih, tapi kita bikin santai saja. Kita pengen tahu sih apa itu visi dan misi gereja utama gereja kita GKI Bintaro Utama. Nah, kenapa kita pengen tahu gitu kan? Kayaknya ada yang berbeda nih. Beberapa minggu yang lalu Pak Yohanes, Pak ABS sempat menyampaikan informasi tentang visi misi gereja saat ini, apalagi kita sedang pandemi. Nah, mungkin nanti kita bisa bertanya banyak dengan Pak Joni terkait dengan visi misi gereja kita yang baru itu kira-kira seperti apa, mau dibawa kemana sih jemaat kita saat ini. Oke Pak Joni, selamat malam Pak Joni. Selamat malam, Mas Martinus. Saya panggil Mas aja ya. Iya Pak, masih muda saya Pak. Muda ya. Oke, Pak Joni sehat ya Pak ya? Iya, iya. Oke, puji Sehat, Tuhan. Terima kasih. Mas Martinus sehat juga? Sehat Pak, tambah gemuk Pak, di rumah terus nih Pak, kerjanya dari rumah. Iya. Oke, Pak Joni, ini kalau saya ingat beberapa mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu Pak Abes itu sempat menyinggung dalam khotbah beliau bahwa misi visi gereja GKI Bintaro Utama ini ada sedikit pembaharuan kira-kira begitu Pak. Nah, boleh Pak dijelaskan terlebih dahulu Pak ini kenapa sih gereja itu perlu ada visi, perlu ada misi yang kayak seolah-olah kita tuh mau dibawa kemana gitu Pak? Iya. Ya. Gimana Pak? Untuk pertanyaannya sangat baik sekali ya. Jadi visi GKI Bintaro Utama nih sebenarnya nggak ada perubahan yang tadi disampaikan oleh Mas Martinus. Mungkin maksudnya tema tahunannya yang. Oh, tema tahunan. Oke. Ya. Koreksi ya Pak, berarti tema tahunan ya Pak. Tema tahunan yang berubah ya. Ya. Baik, jadi kalau tadi ditanya kenapa kita perlu visi, tentunya gereja itu kan bersumber pada Allah yang menyelamatkan melalui karyanya. Nah, di dalam sepanjang sejarah karya penyelamatan Allah itu kan mencapai puncaknya pada saat Tuhan Yesus Kristus mati untuk menebus dosa manusia, karya penyelamatan dan bangkit kembali. Nah, gereja dipanggil dan diutus untuk mengerjakan misi Allah ini. Misi Allah yaitu karya penyelamatan di dunia. Hal ini juga sejalan dengan tata gereja kita. Ini agak berat juga ya, tata gereja kita ayat 2 muka 5, tagar GKI. Jadi jalan dengan itu. Nah, dalam rangka mengerjakan misi Allah ini maka diperlukan visi gereja. Visi gereja itu ada sesuatu yang kita ingin tuju dan termasuk dalam pergumulan jemaat setempat. Nah, kalau kita lihat di Amsal 24 ayat 6a juga berkata bahwa karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Jadi kalau kita mau berjalan tentunya kita perlu visi tersebut. Itu kira-kira Mas Martinus. Oke, boleh di refresh lagi Pak untuk jemaat, untuk saya juga, visi GKI Bintaro Utama itu apa Pak? Ya, jadi visi GKI Bintaro Utama itu kan menjadi jemaat yang bertekun, bertumbuh dan menjadi berkat. Oke. Jadi visi Bintama ini sesuai juga dengan cara hidup jemaat yang pertama ya. Kalau kita lihat di Kisah Rasul ayat 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Dikatakan di mana mereka bertekun dengan sehati dalam pengajaran, persekutuan dan doa. Jadi ada ketekunan di situ. Mereka juga bertumbuh dengan orang yang diselamatkan. Jadi ini juga inline dengan visi GKI kita ya. Serta menjadi berkat dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Jadi visi utama ini ya tentunya kita lihat juga dari jemaat yang pertama. Jadi visi GKI Bintama ini juga sesuai dengan cerita pada saat Abraham dipanggil Allah. Kalau ingat Kejadian 12 ayat 1 sampai 9,
Di situ diceritakan Abraham dipanggil pergi dari sanak saudara ke negeri yang Tuhan tunjukkan, dan Abraham diberkati dan menjadi berkat. Jadi bagi kita Jemaat Bintaro Utama, ini yang Tuhan tunjukkan buat kita nih. Kita diberkati ya untuk menjadi berkat di jemaat atau di gereja Bintaro Utama ini. Itu kira-kira Mas Martinus. Kalau dari segi sejarahnya Pak, visi itu sendiri munculnya kapan ya Pak ya? Apa sejak GKI Bintaro Utama itu didewasakan jadi jemaat dewasa, atau sejak kapan Pak? Oh, jadi ceritanya bahkan sebelum didewasakan, saya juga teringat. Sebelum didewasakan kita sudah berpikir bahwa kita perlu untuk visi ini. Jadi dibuat tahun 2004 sebelum pelembagaan Oktober 2004. Jadi sebelum Oktober, tapi tahunnya 2004. Iya. Ceritanya seperti itu. Oke, berarti itu dari sejarah. Kalau saya lihat Pak Joni kan termasuk foundernya GKI Bintama ini Pak ya, Bintaro Utama. Seperti itu ya Pak ya, dari sejak awal memang sudah ada visi yang dirumuskan dari majelis jemaat pada saat itu untuk jemaat GKI Bintaro Utama. Ya, jadi saat itu kan kita masih bakal jemaat Jurangmangu. Jadi ya, belum ada majelis jemaat khusus GKI Bintaro Utama. Jadi yang dibuat oleh panitia bakal jemaat itu tentunya juga bersama dengan Pendeta Emeritus Toto Subianto. Oh iya. Melibatkan anggota GKI Bintaro Bajem Jurangmangu ya, karena kita masih bagian dari GKI Bintaro. Betul sekali. Ya, jadi saat itu kita melihat bahwa anggota jemaat cikal bakal GKI Bintaro Utama ini mempunyai, kalau bahasa ini DNA ya, mempunyai DNA seperti jemaat pertama atau jemaat mula-mula tersebut. Jadi DNA-nya sudah ada sebenarnya, yaitu DNA yang bertekun. Misalnya dulu kan sering kita adakan doa pagi dan lain sebagainya dalam ketekunan. Terus kita mempunyai DNA untuk bertumbuh ke arah Kristus. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita untuk bertumbuh bersama, bertumbuh bersama ke arah Kristus, dan tentunya terakhir kita mempunyai DNA menjadi berkat. Jadi bertekun, bertumbuh dan menjadi berkat tadi sebenarnya sudah menjadi bagian dari kita, sehingga visi itu kita lihat relevan. Jadi tahun 2004 sampai sekarang masih menggunakan visi yang sama. Mungkinkah visi nanti suatu saat bisa berubah Pak? Visi tentunya bisa berubah ya, tidak menutup kemungkinan untuk tidak berubah. Jadi pada saat ada pergumulan baru tentunya bisa berubah. Ya, kalau untuk pandemi ini misalnya, mungkinkah visi itu masih berubah? Masih ada atau tetap akan ada, atau bisa jadi mungkin pergumulan kita saat ini, kalau kemarin kita berbincang digital church gitu ya, apakah juga akan tetap sama atau ada tambahan embel-embel lagi, atau seperti apa Pak? Sebenarnya visi tersebut tetap ada, justru dipertajam tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Martinus yang Pendeta ABS sampaikan beberapa atau dua minggu lalu, bahwa kita harus berani berubah tetapkan untuk menjadi berkat. Jadi jadi itu tema itu yang dipertajam, mempertajam. Jadi intinya lebih nampak lagi, harus lebih kelihatan lagi visi itu ada di tengah-tengah jemaat. Nah Pak, kalau ini saya berandai-andai, saya bukan aktivis, saya bukan apa-apa, saya cuma datang ke gereja, atau kalau sekarang online berarti saya cuma penikmat YouTube-nya GKI Bintama gitu Pak. Sebenarnya apa sih perlunya visi gereja atau GKI Bintama itu untuk jemaat biasa, tanda kutip ya Pak ya? Iya. Kayaknya itu levelnya hanya cuma di paling majelis aja yang mikirin, udah deh cukup gitu. Kalau menurut pendapat Bapak bagaimana? Apa fungsi atau apa peranan adanya visi dan misi GKI Bintama itu untuk saya sebagai jemaat biasa, kira-kira begitu? Ya, jadi visi ini kan diperlukan untuk menjadi acuan kita bergereja dan dalam membuat perencanaan ya, berjalan bersama-sama. Kalau kita lihat di Filipi 2 ayat 2 kan dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Jadi pentingnya ini kita punya pemikiran yang sama, mempunyai kasih yang sama, satu jiwa dan satu tujuan. Terus kalau kita lihat visi tersebut juga menjadi relevan ya dengan jemaat di GKI Bintaro Utama. Itu karena merupakan DNA yang saya sampaikan tadi, yang sudah ada dan sesuai juga dengan tugas panggilan kita. Jadi
penting visi itu sebenarnya bagi jemaat GKI Bintaro Utama, sehingga kita bisa berjalan bersama-sama, tidak sama-sama jalan ya. Maksudnya kalau sama-sama jalan kan bisa jalan ke A, bisa jalan ke C, tapi kalau bersama-sama jalan tentunya tujuannya sama. Oke. Nah, Pak, kalau kita ngomongin tadi bertekun gitu ya, saya coba sedikit kepo sedikit gitu ya, pengen tahu gitu ya. Bertekun. Nah, kalau dulu Bapak ceritakan, kalau dulu ada ibadah pagi, ada persekutuan wilayah segala macam gitu. Berarti aktivitas-aktivitas itu tetap harus dilakukan selama masa pandemi ini, benar ya Pak ya? Iya. Nah, kalau misalnya bertumbuh Pak, kira-kira bagaimana kita tahu bahwa jemaat kita bertumbuh? Kalau dulu pada waktu sebelum pandemi, mungkin kita tahu bertumbuh ya dari jumlah jemaat yang hadir. Tapi kalau selama pandemi ini Pak, kira-kira apakah kita bisa meyakinkan bahwa visi itu tercapai dengan jemaat yang bertumbuh? Itu kalau boleh tahu, ada nggak pemikiran dari mungkin Bapak atau majelis yang lainnya mengatakan bahwa jemaat kita bertumbuh kok gitu. Padahal kenyataannya kan nggak ada ibadah di gereja. Ya. Kasih. Jadi pertanyaan ini baik sekali ya untuk situasi pandemi karena dialami oleh beberapa gereja. Kalau kita lihat bahkan di YouTube kita kan viewernya memang turun ya. Tapi kalau kita lihat angkanya kita juga belum bisa memastikan apakah yang bergereja sebanyak itu. Karena bisa saja yang YouTube dilihat oleh keluarga 2-3 orang. Jadi sehingga kita tidak saat ini terus terang memang belum indikator-indikator itu menjadi susah kita ukur. Itu dalam segi kuantitas ya. Tapi dari segi kualitas harusnya kita bisa tetap bisa melihatnya ya. Dari segi kualitas kita masih punya semangat untuk bertumbuh. Hal ini juga terlihat bahwa kita masih punya semangat untuk menjadi berkat. Dalam arti persembahan aksi Paskah kita masuk untuk kepedulian lingkungan. Terus Pentakosta yang barusan dua minggu lalu kita adakan, semuanya untuk saksian pelayanan di kita. Artinya kita juga tetap mempunyai jemaat yang bertumbuh. Secara bergereja kita masih eksis juga. Maksudnya tidak ada pengaruh yang signifikan lah terhadap ini kita. Nah, untuk itu memang supaya ini visi ini berjalan terus, kita memang harus berubah tadi, berani berubah. Kuncinya di situ, karena pandemi ini dari Maret sampai sekarang kan masih kita sangat rasakan juga ya. Betul. Jadi indikator itu memang kita lihat. Agak susah ya Pak ya menentukan ya jadinya ya. Ya, indikator. Tapi kalau bertumbuh secara kualitas, kita masih yakin bahwa kita mempunyai pertumbuhan secara kualitas. Apalagi sekarang juga dengan kita mempunyai pendeta kedua, jadi semua kita dalam rangka pertumbuhan kita. Oke. Kalau menjadi berkat Pak, masih samakah atau justru mungkin di era pandemi ini justru semakin banyak berkat Tuhan yang bisa dirasakan oleh jemaat atau masyarakat sekitar, atau seperti apa Pak? Nah, dalam menjadi berkat ini kan kita salah satu arahan program ini juga kita perlu menjadi berkat dengan gembira ya, dengan senang hati, dengan ini. Walaupun situasi pandemi ini menimpa kita semua, tapi kita diajar bahwa menjadi berkat tuh sesuatu yang DNA kita tadi. Sehingga kita dalam memberi ya tetap dengan senang hati. Kadang-kadang pada saat kita lihat masalah keuangan gereja katakanlah seperti itu, ya tentunya kita berpikir, kalau kita berpikir egois ya tentunya untuk masuk dulu saja ke betul. Tapi kan kita enggak, kita sahabat peduli kita berjalan, bahkan beberapa program-program Gospel kita dorong untuk membantu jemaat-jemaat yang terdampak pandemi ini. Jadi kita punya list jemaat yang terdampak pandemi dan tentunya kita hadir di tengah-tengah situasi seperti ini. Jadi menjadi berkat ini menjadi peluang sebenarnya untuk melihat apakah benar Bintaro Utama menjadi berkat. Ternyata saat era pandemi ini ya benar bahwa kita punya visi menjadi berkat ini benar karena kita berjalan terus, tidak mundur. Justru Tuhan kasih kesempatan untuk kita jadi berkat bagi banyak orang ya Pak ya. Ya, justru disinilah kita dilihat apakah masih menjadi berkat di situasi seperti ini. Ya. Luar biasa ya. Dan memang saya yakini juga bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap kondisi, mau pandemi mau enggak. Bahkan di saat-saat justru banyak kesusahan di sekitar kita, Tuhan justru limpahkan berkat lain yang itu bisa memberkati banyak orang. Kira-kira gitu ya Pak. Betul.
Nah Pak, untuk tahun-tahun masa pandemi ini, kalau tadi Bapak di awal Bapak sampaikan mungkin ada tema tahunan atau ada arahan majelis gitu ya kalau di kantor ibaratnya gitu ya, untuk tahun ini kita mau ngadain apa atau kita mau melayani Tuhan terfokus di mana gitu Pak. Nah untuk tahun 2001 sampai 2002 nanti tema tahun yang akan diusung oleh GKI Bintama tema terkait apa ya Pak ya? Ya, jadi ini 2021-2022 ya. Oh iya, 21-22 betul. Ya, tadi saya tertarik juga Mas Martin katakan sepotong ayat. Saya ingat itu dari Roma 8:28 kan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya. Jadi kita sebagai anggota jemaat yang terpanggil, kita juga terpanggil untuk mempunyai tema sebenarnya. Tema kita adalah berani berubah untuk menjadi berkat yang disampaikan pada saat kebaktian Pentakosta oleh pendeta ABS ya. Baik. Jadi berani berubah untuk menjadi berkat tema tersebut. Jadi pada saat pandemi ini kan cukup signifikan dari cara kita bergereja. Yeah. Perubahan itu membuat kita semakin berjarak secara fisik ya, fisik. Dan Mas Martin sekarang ini kan berjarak ya. Yeah. Pandemi juga membuat kita sadar bahwa kita ini rapuh. Namun demikian kita mempunyai pengharapan agar tetap menjadi berkat di tengah-tengah perubahan ini. Itu kira-kira semangatnya ya. Terus gereja juga perlu berubah juga di tengah-tengah situasi seperti ini dengan program-program kerjanya yang inovatif tentunya ya. Terus dengan dan kreatif sehingga walaupun kita jauh di mata nih. Saya lagi di luar kota juga. Tapi tetap dekat di hati. Walaupun kita rapuh, kita tetap mau berubah untuk menumbuhkan keutuhan dan semakin menjadi berkat. Tuhan mengizinkan juga semua ini terjadi. Jadi kita harus mengimani bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi ya, dan menghendaki kita untuk menjadi berkat. Jadi kita mengimani bahwa Tuhan tetap menghendaki kita menjadi berkat dalam segala keadaan. Jadi tadi yang kalau kita cerita Abraham itu kan dia berubah, dipanggil ya dia mau berubah, dia keluar dari negeri itu, terus dia diberkati dan menjadi berkat. Terus kita diajak untuk terus melangkah dalam perubahan-perubahan ini. Nah, kita memilih tema tersebut karena inline dengan keadaan saat ini dan visi kita tentunya ya. Nah, kalau ditanya tujuannya tadi ya tentunya anggota jemaat dan sifat yang disampaikan oleh pendeta ABS mungkin saya ulangi tujuannya adalah anggota jemaat dan simpatisan tetap terikat dalam persekutuan di GKI Bintaro Utama. Terus ada solidaritas dan kepedulian. Itu kan dari unsur persekutuan. Dan kalau unsur kesaksian pelayanan menjadi semakin menjadi berkat. Terus kita juga anggota jemaat dan simpatisan bisa lebih tekun dan mandiri melalui diakonia transformatif. Kita mungkin berpikir nanti kita tidak ngasih ikannya saja tapi pancingnya bagaimana orang-orang yang terdampak pandemi ini bisa mandiri, transformatif. Terus terakhir membangun digital church tentunya. Itu tujuan-tujuan kita dengan tema ini. Jadi walaupun kita berubah, digital church kan suatu perubahan ya. Iya, betul. Itu memang perlu edukasi. Saya sangat senang dengan acara-acara seperti ini, ada bis malam ini. Jadi mengedukasi kita untuk berubah. Sekarang kita berbicara tentang digital church dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Nah, untuk yang tema baru ini kan sosialisasi apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh majelis mungkin kepada badan pelayanan atau kepada jemaat pada umumnya? Kalau kemarin saya baru tahu tema itu pada saat Pak ABS berkhotbah ya Pak ya. Ini dari majelis ada langkah-langkah sosialisasi atau mungkin terus digaungkan di event-event tertentu atau di aktivitas peribadatan tertentu seperti apa Pak? Ya, kedepannya memang itu sangat diperlukan ya. Kalau kita akui juga bahwa memang sosialisasi ini masih dalam tahap awal. Ya. Kita sebenarnya sudah bersurat juga kepada badan pelayanan jemaat untuk tentang arahan program tersebut. Dan sosialisasi ini diharapkan juga melalui kan tiap badan pelayanan jemaat mempunyai penatua pendamping. Ya. Diharapkan melalui penatua pendamping tersebut dan bidang-bidang pada kemajelisan yang berkoordinasi dengan bapel tersebut. Ya. Misalnya bidang pembinaan kan ada komisi anak, remaja ya. Itu juga perlu sosialisasi. Terus sebenarnya sosialisasi ini juga bisa melalui warta dan
dari mimbar seperti yang dicontohkan pada saat Pentakosta sebelumnya. Jadi sosialisasi ini memang perlu. Tadi seperti Mas Martinus katakan tadi kan, baru dengar. Artinya memang sangat diperlukan juga seperti itu ya. Nah, terus nanti kita juga kan sekarang ini lagi membuat perencanaan. Tentunya itu harus disosialisasikan sehingga program-program yang dibuat sejalan juga dengan tema dan visi kita. Ya. Nah, berarti mungkin banyak nih pendengar yang sama kayak saya nih, baru dengar nih gitu kan. Nah, kalau baru dengar berarti ya saya kasih pesan sponsor dikit bahwa tema tahunan untuk 2021 hingga 2022 berarti berani berubah untuk menjadi berkat, gitu Pak ya. Kita bold ya. Iya. Ya, oke. Nah Pak, kalau ngomongin berani berubah itu sebenarnya perubahan seperti apa sih yang diharapkan gitu Pak? Iya. Jadi berani berubah kan kalau kita lihat memang di situasi saat ini kan banyak orang yang lebih ya kalau kita lihat lah viral di mana-mana ya Mas. Pada saat mudik, pada saat ini di Bali kan viral orang kan tekanan-tekanan ini terlalu banyak di hidup kita ini sehingga kita bahkan kita bukan sekedar berubah, kita menjadi takut untuk berubah tadi. Maksudnya untuk berubah, untuk melakukan perubahan menjadi takut karena kita memikirkan diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Istilahnya SDM, saya kebetulan di SDM yang lain ya, kita masih selamatkan diri masing-masing. Nah, SDM. Ternyata singkatannya beda ya Pak ya? Iya, singkatannya beda. Nah, dari selamatkan diri masing-masing ini kita coba berubah, jangan cuma selamatkan diri masing-masing lah, kan ada orang di sekitar kita yang terdampak. Kita dengan ketakutan kita, dengan ini kita kan kita menjadi rapuh sehingga kita nggak berani untuk itu. Oleh sebab itu sebagai manusia rapuh kita harus ada keberanian. Makanya yang ditambah kita berani berubah. Perubahan itulah yang diharapkan. Berubah paradigma ya. Dalam terutama paradigma dalam keadaan COVID ini pun kita bisa menjadi berkat. Itu sebenarnya pesannya bahwa paradigma itu harus diubah. Kita tidak bisa tinggal diam dengan kondisi sekarang, dengan ketakutan, dengan tidak berbuat apa-apa, tapi kita berubah. Itu kira-kira Mas. Ya, kalau tadi kita udah bicara visi, kita bicara tema tahunan, kemudian kita bicara bagaimana kita berubah. Boleh nggak Pak, saya ini sambil penasaran juga nih, kalau di kita kan ada bidang-bidang, mungkin dalam segmen Bis Malam sebelumnya kita ngobrolin tentang bidang sarpras. Nah sekarang ini kita ngobrolin tentang bidangnya yang Pak Joni di situ gitu ya sebagai ketua. Oke, bidang itu sendiri pengembangan itu apa yang dilakukan ya Pak ya? Ada pengembangan dan SDM gitu Pak. Apa yang menjadi fokus pelayanan untuk bidang pengembangan dan SDM itu Pak? Ya, mungkin saya cerita secara konsepnya dulu ya, bahwa tugas majelis jemaat kan ada 7 ya. Pertama ada 7 aspek persekutuan kan ada. Terus yang kedua aspek kesaksian pelayanan, yang ketiga aspek pembinaan, yang keempat aspek sarana prasarana, yang kelima aspek ajaran, yang keenam aspek ajaran jabatan gerejawi, dan yang ketujuh aspek organisasi dan kepemimpinan. Nah, pada saat kita lihat semua itu ada sebenarnya beberapa aspek yang belum dikerjakan, misalnya aspek jabatan gerejawi dan organisasi dan kepemimpinan. Oleh sebab itu diperlukan bidang pengembangan jemaat ini ya. Jadi pengembangan jemaat ini kalau kita lihat kan konsep di GKI juga ada yang namanya pembangunan jemaat, yaitu perubahan yang terus-menerus. Jadi strategic planning prosesnya seperti apa sih? Nah, di situ bidang pengembangan sebenarnya masuk. Karena kayak sekarang ini kita berbicara visi terus review. Tapi fungsinya sebagai fasilitator ya tentunya, karena melibatkan semua anggota majelis jemaat. Jadi bidang pengembangan jemaat hanya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi itu semua. Ini loh, nanti diskusinya juga seperti itu. Bahkan sebentar lagi kita akan mengadakan proses pemanggilan pendeta, itu juga penatua itu juga difasilitasi oleh bidang SDM tentunya. Makanya ada pengembangan jemaat dan SDM. Berarti SDM ini termasuk juga
seluruh pelayan Tuhan, baik dalam bentuk kemajelisan ataupun juga termasuk termasuk badan pelayanan maksud saya. Seperti itu juga Pak. Menjadi pelayanan fokus pelayanannya SDM. Ya, jadi kita review tentang organisasi termasuk badan pelayanan jemaat. Badan pelayanan jemaat itu sebenarnya koordinasi dengan bidang siapa dan apakah ada perlu penambahan badan pelayanan jemaat misalnya. Kalau perlu seperti apa, nah itu perlu review juga dari SDM, bidang SDM. Jadi bapak-bapak nantinya seperti apa, pemanggilan badan pelayanan jemaat dan penatua fasilitasinya difasilitasi oleh bidang PJSDM. Oke. Nah mungkin kalau badan pelayanan itu berarti termasuk komisi, apalagi Pak selain itu Pak? Mungkin ada yang belum tahu nih jemaat juga. Oke. Jadi badan pelayanan jemaat ini kan sebenarnya tidak terbatas pada komisi saja ya. Dia ada yang namanya panitia. Panitia itu badan pelayanan jemaat. Ada badan pelayanan jemaat. Bahkan tugas-tugas lain. Jadi selain kemajelisan yang beraktivitas organisasi itu harusnya badan pelayanan jemaat ya. Misalnya STNN kan badan pelayanan jemaat ya. Jadi bertanggung jawab. Yang satgas tugas new normal itu Pak ya. Ya, itu termasuk badan pelayanan jemaat. Panitia Natal, badan pelayanan jemaat juga. Panitia Paskah, ya badan pelayanan jemaat juga. Terus ada tim misalnya, atau panitia pembangunan. Kalau panitia kan bersifat ad hoc ya. Pada saat pasca selesai juga tugasnya. Kalau misalnya tim atau ini kelompok kerja mungkin dia punya tugas khusus. Tapi kalau komisi, dia lebih kepada ada jangka waktunya lah, ada kemungkinannya. Gitu. Nah, yang saya dengar saya baca di Warta Gereja itu ada juga yayasan, itu termasuk juga di situ Pak, badan pelayanan. Ya, yayasan termasuk badan pelayanan jemaat. Jadi kita punya penatua pendamping juga di yayasan tersebut. Karena setiap badan pelayanan jemaat kan ditempatkan penatua atau anggota majelis jemaat pendamping. Bisa saja mungkin pendampingnya satu saat pendeta. Jadi ada pendampingnya lah seperti itu. Jadi, tidak berarti tapi badan pelayanan jemaat. Kenapa? Ya, berarti fokus pelayanannya pengembangan itu memang tidak terfokus pada sekedar merumuskan strategi, visi misi, tapi juga mengembangkan jemaat dalam hal itu ya Pak ya. Pengembangan komisi, pengembangan wilayah, tim, pengembangan apalagi ya. Mungkin yayasan kalau perlu gitu Pak ya. Ya, jadi sebenarnya yayasan ini kan cikal bakal kita kan punya kesaksian pelayanan. Maksudnya sebenarnya kalau kita lihat gereja kan dua ya, persekutuan dan kesaksian pelayanan itu core-nya gitu. Betul. Persekutuan kan ibadah minggu lah, segala macam PW lah, dan kalau kesaksian pelayanan ini kita lihat sebenarnya ada beberapa aspek ya. Oleh sebab itu kita pernah canangkan bahwa kita perlu untuk bintama sehat. Nah, yayasan muncul yayasan dengan klinik, tapi itu harusnya tidak berhenti di situ, karena kita punya visi juga, punya impian bahwa Bintama itu menjadi Bintama sehat, Bintama pintar, dan Bintama sejahtera. Nanti Bintama pintar kita harusnya punya semacam pelatihan-pelatihan ini. Ini termasuk yang bis malam ini kalau menurut saya sebagai PJSDM saya lihat ini untuk Bintama pintar lah, sosialisasi dan lain sebagainya. Nah nantinya ada Bintama sejahtera. Bintama sejahtera tuh diakonia transformatif tadi, diajarin untuk berusaha, diajarin untuk apa, sehingga menjadi sejahtera. Jadi kalau sehat, pintar, dan sejahtera tentunya kita bisa tumbuh bersama ya. Itu kira-kira impian ke depannya. Jadi memang bertahap, kalau kita lihat prosesnya bertahap. Ya. Luar biasa ya, ini ternyata gereja kita sudah bisa berpikir mungkin 10 tahun ke depan ya Pak ya. Kita mau ngapain gitu sudah ketahuan ya Pak. Oke. Nah, buat para jemaat juga pemirsa semua yang mendengarkan segmen ini, kita bisa memuliakan Tuhan itu dengan kesehatan yang kita miliki, dengan apa yang kita miliki, kekayaan kita, kepunyaan kita, talenta kita gitu ya. Dan melalui majelis jemaat yang sudah merumuskan visi, merumuskan tema tahunan tadi, kita bisa mewujudkan itu. Mungkin sedikit istilahnya pertanyaan penutup nih Pak, drivernya udah mulai ngantuk nih kayaknya. Apa sih harapan dari
Majelis Jemaat untuk terwujudnya tema tahunan kita kali ini, juga terwujudnya visi gereja, terutama GKI Bintaro Utama untuk waktu yang akan datang. Boleh Pak disampaikan harapannya apa sih Pak buat jemaat, buat warga di sekitar gereja, juga buat persekutuan ataupun juga pelayanan gereja GKI dalam skop yang lebih besar, klasis mungkin. Boleh disampaikan Pak? Ya, harapannya kehadiran GKI Bintaro Utama ini yang tadi saya sampaikan menjadi berkat ya, tentunya bisa tidak sekedar di awang-awang ya, tapi benar-benar dapat membumi lah, dapat dipraktekkan. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa kita sudah sosialisasi juga ke Badan Pelayanan Jemaat. Harapannya Badan Pelayanan Jemaat juga membuat program. Jadi dalam kesempatan ini saya menghimbau, boleh ya Mas Martin ya? Iya Pak, silakan Pak. Badan Pelayanan Jemaat ya untuk membuat program-program yang sesuai dengan arahan program. Karena kita punya visi, kita punya misi, kita punya arahan program. Nah, arahan program itu yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Jemaat. Jadi kita berjalannya bersama-sama sehingga visi ini, tema ini benar-benar tercermin dalam setiap program-program yang dibuat oleh rekan-rekan Badan Pelayanan Jemaat yang mendengar acara ini ya, sehingga kita juga bisa bersama-sama pada saat membuat acara program-program yang sejalan, yang sesuai dengan arahan program yang tentunya nanti kita review. Ya, harapannya program-program ini berdampak juga ke sekitar jemaat. Karena kalau kita berbicara visi, tentunya ada pergumulan jemaat setempat. Dan pada saat kita berbicara pergumulan jemaat setempat, kita tidak terlepas dari berbicara tentang masyarakat sekitar, orang-orang sekitar. Tuhan mempunyai rencana terhadap kita, menempatkan kita di Bintaro Utama, pasti ada maksud dan tujuan untuk orang-orang sekitar di Bintaro Utama. Ya. Seperti itu. Jadi, dan harapan-harapannya juga kita yang tadi disampaikan ya, kita menjadi bagian dari GKI Klasis Jakarta 2, kita bagian dari Sinode Wilayah Jawa Tengah, dan kita bagian dari GKI keseluruhan ya. Kehadiran kita juga ikut berkontribusi terhadap GKI di lingkup yang lebih luas tersebut. Ya gitu Mas Martin. Sip, luar biasa sekali nih. Kalau tadi kayaknya ngomongnya serius banget gitu ya. Saya juga coba menangkap apa yang menjadi harapan majelis ketika majelis merumuskan tema tahunan tadi, dan ya melalui segmen acara ini kita bisa mensosialisasikan tema tadi kepada badan pelayanan, komisi, tim, wilayah dan sebagainya. Harapannya kita sama-sama mendukung pelayanan dengan fokus dan tema tertentu tadi untuk tahun ini. Oke Pak Joni, acara bincang kita sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan juga Pak, tapi mungkin hal-hal details yang gimana sih kita bisa menjadi jemaat yang baik, mendukung pelayanan itu dan sebagainya. Di kesempatan lain nanti kita akan undang undang majelis yang lain juga. Kita akan berbincang juga untuk istilahnya mengejawantahkan atau membuat bagaimana pelayan kita itu benar-benar menyentuh sisi jemaat, warga sekitar, dan pelayanan di tingkat yang lebih lanjut, lebih luas skopnya. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Selamat malam dan Tuhan memberkati pelayanan kita. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak.